Nusantara, where legends are born. Lagi dan lagi, setelah kita koar-koar King Indo, malah diberikan pelajaran yang sesungguhnya. King Asia, Jepang, benar-benar ngamuk di kandang sendiri. Gak ada sedikit pun toleransi, gak diberi nafas, dan gak diberi shoot satu kali pun. Ya, kekalahan perdana tim asuhan Moriyasu atas Australia kemarin membuat mereka sangat serius saat menghadapi Indonesia. Dan hasilnya, 6 gol tanpa ampun menghujani gawang Emil Audero. Tapi di balik itu, kita dapat banyak pelajaran penting. Di mana apa yang diharapkan Ketum PSSI, Erick Thohir, buat mempertahankan skuad yang ada saja masih belum cukup. Kemungkinan besar pada round 4 bakal tetap diperkuat pemain keturunan baru. Salah satu nama yang sangat gencar adalah Miliano Jonathans. Ya, sudah jelas karena posisinya sebagai penyerang masih dibutuhkan. Terbukti oleh seorang diri nggak bakal berkutik kalau nggak ada support dari sayap. Selain Miliano, beberapa pemain lain juga sangat ingin menyempurnakan daftar skuad Garuda. So, inilah berbagai pelajaran setelah kekalahan atas King Asia. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Setelah 2 kemenangan beruntun, lalu menerima kekalahan super pahit adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kedepannya. Timnas Indonesia terbukti masih punya puluhan celah yang harus segera ditambal. Coach Patrick dan tim gak bisa bohong. Kalau begini terus maka di round keempat bisa berabe kita. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari pembantaian 6-0 atas Jepang ini. Merupakan kali kedua di era Coach Patrick timnas mengalami kekalahan. Dan sebelumnya kalah atas Australia juga agak naas sih. Skor akhir 5-1 membuat semuanya terasa nggak bisa tidur nyenyak. Total 4 pertandingan, 2 menang dan 2 kalah. Sebuah pencapaian baru tapi juga menyakitkan di round ketiga. Kalah wajar karena keduanya bermain di kandang. Tapi yang perlu dikritisi adalah jumlah kebobolannya. Sementara peluang Garuda malah 0 besar. Gak ada satupun shoot terjadi dari kaki pemain Indonesia di Suwita Stadium. Dari sini sudah kelihatan bahwa PR dari Patrick Kluivert adalah soal minimnya peluang yang tercipta. Kemudian pola permainan. Saat away dan home terlihat sangat jauh terasa beda. Di kandang versus Cina dan Bahrain, semua terasa kompak antar lini. Sementara kekalahan atas King Jepang, pola penyerangan sangat amburadul. Jarak antar pemain sangat berjauhan. Alhasil, permainan long ball jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Tapi Jepang sudah paham. Makanya mereka memainkan peran pressing dalam setiap pemain mereka. Situasi ini membuat kita kalah jauh soal penguasaan bola, juga nggak bisa melakukan counter attack. Oke, secara kualitas pemain berbeda, tapi kalau sampai 0 besar di lini pertahanan, jelas harus dipertanyakan dong, ya kan? With a thousand island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. Satu-satunya yang bisa dibanggakan dari laga ini adalah dukungan dari para penggemar. Fans Garuda nggak peduli laga home maupun away, mau apapun hasilnya, tapi lihatlah bagaimana totalitas tanpa batas yang ditunjukkan. Bukan hanya dukungan yang membara, tapi nilai-nilai hingga seni dituangkan. Kelompok supporter Garuda Japan membawa alat dukungan tambahan seperti syal, spanduk hingga sebuah tifo. Ingat, ini kandang lawan loh cuy, bukan di GBK. Dan untuk kesekian kalinya, ribuan supporter Garuda membuat kandang lawan menjadi lautan merah putih yang menyala. Bisa terlihat, tribun Suwita Stadium yang biru berubah jadi merah. Sebelumnya, di Sydney Stadium Australia, fenomena serupa juga sangat menghebohkan. Walaupun hasilnya sama-sama KO, tapi totalitas penggemar tetap konsisten kapanpun dan dimanapun. Iya, meskipun sudah mendapatkan jatah khusus buat tim tamu, tapi fans Garuda seakan mendominasi tribun, menyatu dengan fans lokal Jepang yang hadir, dan untungnya mereka juga sangat menghormati. Keberadaan Ultras Garuda di Suwita Stadium mendapatkan banyak apresiasi dari pihak penyelenggara Jepang, yang sengaja mengizinkan ribuan supporter away hadir, bahkan diperbolehkan membawa tifo.
Seusai laga, kehormatan itu pun tentu dibalas. Penggemar timnas nampaknya sadar jika mereka sedang bertamu. Maka tradisi ambil sampah di tribun pun dilakukan. Bukan sekedar meniru tradisi fans Samurai Biru, tapi juga mereka paham akan saling menghargai. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand. Sementara itu, dengan keberadaan fans, ini so pasti jadi hal positif yang bisa diperlihatkan. Sekaligus jadi bukti kalau Garuda masih terus berjuang loh, masih terus akan berjalan sampai titik darah penghabisan bersama penggemar. Nah, satu hal yang mungkin dinotis adalah gemuruh fans Garuda di Suite Stadium yang membuat siapapun merinding, termasuk Miliano Jonathans yang diketahui sedang terus memantau perkembangan timnas. Ia memang belum menentukan pilihan, masih bimbang dan masih ragu. Tapi melihat bagaimana dukungan fans, kebutuhan pemain, hingga keterbukaan federasi buat round keempat, bukan tak mungkin bakal menyusul. Kekalahan atas Jepang membuat rekor seorang Ole Romani putus. Ia bukan tak mampu, tapi ya gimana lagi, kalau suplai bola saja nggak ada, mana mungkin bisa gendong tim sendirian. Makanya, pemain kreatif seperti winger FC Utrecht bisa jadi alternatif pemecah kebuntuan yang sangat mantul. Dari segi materi skuad sekarang, mungkin Marcelino jadi salah satu pemain kreatif, atau Beckham Putra yang jadi sorotan saat lawan Cina. Tapi saat keduanya redup seperti sekarang, so pasti butuh sosok yang lebih matang, ya kan? White, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir sendiri sempat memberikan kode untuk mencari kekuatan tambahan, mengingat round keempat bukanlah tempat untuk mencoba-coba lagi. Makanya mungkin beliau terbuka lebar. Sebelum matchday Juni, mungkin PSSI sudah menutup pintu pemain keturunan. Tapi saat matchday Juni berlangsung, Ketum PSSI Erick Thohir sempat memberikan kode. Setelah dipastikan perjuangan bakal berlanjut ke round keempat. Di posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah sudah aman. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke. Mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi. Termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan, ungkap Erick Thohir dilansir dari suara.com. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi soal nama-nama pemain keturunan yang bisa saja segera menyusul proses naturalisasi. Termasuk Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, Mauro Zylstra, Lauren Ulrich, hingga Pascal Struijk. Tapi kembali lagi, nama-nama tadi hanya beberapa pemain yang masih sangat berpotensi. Selebihnya, PSSI juga bakal mendengar suara tim kepelatihan, pemain-pemain mana yang sekiranya bakal cocok dan butuh untuk memperkuat tim. Gak bisa sembarangan asal mau, lalu gas. Toh nanti tetap ada persaingan di skuad dan butuh adaptasi. Makanya, Miliano jadi pemain yang disinyalir kuat karena posisinya di wing kanan serta kualitasnya sudah pasti di atas rata-rata pemain lain. Unity, we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes. Pada intinya, kini harapan baru harus muncul buat round keempat. Kita nggak bisa hanya berdiam di tempat setelah diberikan pelajaran sebanyak 6 gol selama 90 menit. Itu merupakan alarm kuat bahwa pertahanan kita juga masih rapuh. Jangan hanya memandang ini kan di kandang lawan, wajar dong. Ingat cuy, round keempat itu sekali main, tanpa laga kandang tandang. So, persiapan terbaik adalah segalanya yang harus diupayakan. Indonesia, your destiny is revealed to the 2026 fields where the Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.